Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda, NIM S1099201921011 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan yang diampuh oleh Ibu Jawiana Soekani, SPI MPD. Adapun yang akan saya bahas secara singkat pada video kali ini yaitu yang pertama, penerapan enzim dalam dunia industri, yang kedua, penerapan bioteknologi dalam bidang pangan, yang ketiga, menjelaskan etika bioteknologi. Langsung saja kita masuk dalam penerapan enzim dalam dunia industri. Seperti yang kita ketahui, enzim memiliki banyak fungsi selain mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim juga dapat digunakan untuk keperluan industri. Enzim yang digunakan dalam industri ada dua jenis, yaitu enzim endogen dan enzim eksogen. Enzim endogen yaitu enzim yang didapatkan secara alami dari jaringan hewan, tumbuhan, maupun sel mikroorganisme. Sedangkan enzim eksogen yaitu enzim yang didapatkan dari luar untuk ditambahkan ke proses produksi suatu industri. Adapun contoh enzim yang digunakan dalam industri yaitu yang pertama ada enzim lipase, digunakan dalam industri deterjen, bahan kimia farmasi, kosmetik, dan produk susu. Yang kedua ada enzim protease, digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan obat-obatan. Yang ketiga ada enzim vaksinase, digunakan dalam industri makanan dan minuman serta ekstraksi minyak. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Dalam bidang pangan, bioteknologi digunakan untuk mengubah atau meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Dalam proses pengubahan atau peningkatan nilai tambah tersebut, umumnya terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi yaitu proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Contoh produk hasil bioteknologi dalam bidang pangan yaitu yang pertama ada tempe. Dalam pembuatan tempe melibatkan organisme jamur Rhizopus oryzae dalam proses fermentasinya. Yang kedua, ada tape. Dalam pembuatannya melibatkan jamur Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasi. Yang ketiga, ada kecap. Dalam pembuatannya diperlukan mikroorganisme untuk fermentasi yaitu jamur Aspergillus oryzae. Yang keempat, ada nata de coco. Dalam proses fermentasinya oleh Acetobacter pseudomonas untuk pemecahan amilum oleh mikroba. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika bioteknologi. Etika bioteknologi biasa juga disebut bioetika. Menurut Van Potter 1970, bioetika merupakan suatu disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan, mempertahankan dan memperbaiki dunia peradaban. Terdapat 3 etika dalam bioetika, yaitu yang pertama, etika sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah laku. Yang kedua, ada etika sebagai kumpulan asas dan nilai yang berkenan dengan moralitas, apa yang dianggap baik atau buruk. Yang ketiga, etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan nilai-nilai moral. Adapun contoh masalah etik yang ada dalam pengembangan produk bioteknologi yaitu persaingan internasional dalam perdagangan dan pemasaran produk bioteknologi. Persaingan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi negara berkembang.
karena belum memiliki teknologi yang maju. Kesenjangan teknologi yang sangat jauh tersebut disebabkan karena bioteknologi modern yang sangat mahal, sehingga sulit dikembangkan oleh negara berkembang. Ketidakadilan, misalnya, sangat terasa dalam produk pertanian transgenik yang sangat merugikan bagi agraris berkembang. Hak paten yang dimiliki produsen organisme transgenik juga semakin menambah dominasi negara maju. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.